Gimana? Roy Suryo tuh kok dia seharusnya diadili apanya dulu? Tuduhannya dulu ya. Tuduhan bahwa ijazah itu palsu. Ya, ijazah palsu. Jadi begini, saya tanyakan. Roy Suryo CST dituduh apa sih? Oh, dituduh menyebar fitnah karena ijazah palsu. Nah, kalau begitu, seharusnya dia tidak jadi tersangka sebelum ijazahnya itu dibuktikan palsu atau tidak palsu. Oleh pengadilan, bukan oleh polisi. Iya. Polisi itu tidak berhak. Polisi mengumpulkan barang bukti, alat bukti, lalu disampaikan ke hakim, lalu hakim lihat yang mana bukti yang benar, tidak, lalu disimpulkan, oh ini ijazahnya asli, IT. Baru Roy Suryo itu boleh dimajukan ke pengadilan. Tapi sekarang ijazahnya belum. Ya. Itu kan pendapat saya, pendapat Pak Jimli juga. Pak Jimli, Pak Hipnu Nugroho, guru besar Kombina, Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sama. Harusnya dia dituduh memfitnah. Kenapa langsung tersangka sebelum ijazahnya itu dinyatakan asli atau palsu? Nah, oleh sebab itu menurut saya ini prosedurnya agak aneh. Ya kan? Nah, oleh sebab itu tinggal keberanian pengadilan, kejaksaan nih nanti. Kejaksaan nanti kan sesudah polisi nyidik lalu diserahkan ke sana di P21. P21 ya. Bisa dikembalikan. Ini harus dibuktikan dulu dong. Nggak layak nih bagaimana Anda melakukan jumping dari sesuatu, ya kan? Iya. Nuntut ini tapi ini buktinya nggak ada di sini. Harus dibuktikan di sini dulu sehingga masuk ke sini. Satu. Betul. Kalau misalnya masyarakat ragu juga dengan kejaksaan, hakim dong nanti yang mengatakan. Jaksa mengatakan pengacaranya memulai, kuasa hukumnya memulai dengan eksepsi bahwa ini belum layak dibawa ke pengadilan. Nah, kalau hakim menyatakan enggak sudah layak, tapi mari dibuktikan di sidang ini. Nah, bisa dibuktikan dulu sebelum pembuktian tentang fitnah, iya kan? Betul. Sebelum fitnah dan sebagainya, pencemaran nama baik, buktikan dulu. Kalau ini sudah terbukti asli atau tidak asli, risiko kan? Yeah. Oh, ini asli ternyata, gitu. Ini diteruskan nih fitnah dan ininya. Kalau ini ternyata tidak asli, kan tidak boleh langsung ke situ, tidak akan terbukti. Adakah mekanisme dalam hukum untuk menganulasi posisi atau status keterdakwaan 8 orang ini? Sekarang tersangka. Kalau terdakwa enggak. Oh iya. Sekarang tersangka bisa, pra-peradilan. Iya. Tapi pra-peradilan agak meragukan juga. Iya, betul. Proses awalnya sudah dimulai. Ini kan rasan-rasanannya itu, rasan-rasanannya publik yang harus direformasi besok. Kalau di pengadilan tuh polisi lagi yang main. Ini gitu kan. Iya. Kalah lagi kan. Itu kecurigaan publik selama ini begitu. Kalau tanpa pra-peradilan bisakah dianulasi? Ditiadakan kemudian status tersangka ini? Karena dengan jaksa nanti, Pak. Dengan yang tadi Bapak jaksa mengatakan. Sehingga jaksa bisa mengatakan nih belum bisa dilanjutkan, atau jaksa mengatakan ya sudah ini tidak bakal bisa dilanjutkan kan tutup. Tapi nanti bisa di eksepsi, Pak. Eksepsi pada sidang pertama. Kami melakukan eksepsi karena ini. Menurut saya perlu pengacara yang cerdas. Nah, biasanya yang agak cerdas begitu itu terlepas dari kita suka atau tidak suka, seperti Hotman Paris tuh bisa tuh menggali-gali begitu itu. Itu cerdas juga tuh kalau cari. Tapi oke lah, terserah pengacaranya ya. Nah gitu Pak. Yang kedua, nanti hakim bisa memutus. Ya, hakim memutuskan NO. NO itu tidak dapat diterima, bukan ditolak, tidak dapat diterima, tidak masuk ke pokok perkara. Kenapa? Karena buktinya tidak ada. Gitu. Dia kan NO. Nah, tapi kalau NO itu kan bisa diadili lagi. Tetapi oke, nanti kami adili, tapi selesaikan dulu nih pembuktian oleh hakim. Gitu kan? Oleh hakim pidana. Apa hakim pidana? Bukan peradilan lain. Ada yang keliru. Itu Pak Mahfud bilang diadili dulu perdata PTUN. Enggak, saya sudah bilang perdata PTUN enggak bisa. Peradilan pidana yang lain, perkara baru khusus untuk keaslian ijazah. Atau pengadilan itu memulai dulu ya, buktikan dulu bahwa ijazahnya asli atau tidak asli baru. Nah, ini baru fair pengadilan ya, baru fair pengadilan.
Roy Suryo nanti bisa dihukum karena UGM punya, kami punya aslinya, kami punya dokumen, Pak Jokowi punya aslinya. Nanti tunjukkan di situ di pengadilan secara terbuka. Baru Roy Suryo CS harus bisa membuktikan bahwa itu tidak, kalau tidak bisa harus siap masuk penjara, kan gitu. Apakah kalau misalnya tidak ada proses untuk mengkonfirmasi sah atau tidaknya ijazah ini, tetapi pengadilan terus berlanjut, itu artinya pengadilan tidak fair? Ya mestinya tidak fair kalau memang tidak ada pembuktian lebih dulu terhadap itu. Maksudnya tidak fair dong. Ya. Tetapi Anda tahu putusan pengadilan itu fair atau tidak fair itu mengikat. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Anda setuju atau tidak setuju dengan itu mengikat gitu. Ya. Kecuali nanti ada intervensi dari presiden, kan boleh kan? Iya. Dia melakukan apa deponering, apa seponering atau apa gitu kan bisa presiden melakukan itu gitu. Gitu aja. Tapi kalau nanti hakim mau itu ya mengikat, meskipun salah ya tetap mengikat. Pak, hakimnya nerima suap ya, hakimnya nanti diadili sendiri. Oke. Bukan lalu perkaranya batal. Kalau setiap hakim dituduh tidak benar lalu membatalkan perkara, tidak pernah ada perkara selesai kan? Itu sebabnya bagus tuh kaidah hukum lagi, usul fikih itu diambil dari usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menyelesaikan seluruh perkara meskipun kamu tidak suka. Nah itu kadang-kala digunakan oleh hakim. Saya berwenang. Saya punya hak. Gitu. Saya wakil Tuhan di muka bumi. Tuhan di bumi. Kasus. Termasuk misalnya isu tentang ijazah Roy Suryo. Iya. Kita tahu semua sudah masalahnya. Kan tidak perlu dilaporkan, kita tahu. Iya. Tapi kita minta gimana cara menyelesaikan ini. Betul. Jadi kasus-kasus itu kalau dibawa ke Komisi Reformasi itu untuk mengabstraksikan masalah. Iya. Menjadi sebuah masalahnya akarnya di sini, maka terjadi kasus Roy Suryo, kasus ini. Kalau kita dengar semua, gitu. Nah, yang kasus Roy Suryo ini, pertama secara administratif, malamnya itu sudah diberitahu bahwa kalau orang sedang menjadi tersangka tidak usah datang karena ini bukan menyelesaikan kasus. Oke. Tapi tidak diberitahu oleh Mas Refli kepada Roy Suryo. Kepada Roy Suryo sampai datang 4 orang itu mereka datang gitu. Padahal udah diberitahu. Kata Mas Refli kan sudah, memang tidak saya beritahu karena Pak Jimli kan baik hati. Jadi awal dari mispersepsi aja awalnya mungkin Prof ya. Iya, lalu oleh Pak Jimli mohon yang di depan ini duduk di belakang aja kalau mau datang gitu. Mendengar lah ya. Ya mendengar gitu. Tapi mereka memilih minta di luar walk out lah, walk out yang 4 sebenarnya kan yang diminta keluar itu atau duduk di belakang. Yaitu Roy Suryo, Tifa, Rismun dan Pak Rizal Fadilah. Mereka minta keluar sesudah ngasihkan buku itu. Lalu yang mendampingi minta keluar juga. Ada Mas Edi Mulyadi, Pak Rajasa, Refli Rajasa belum datang. Said Didu belum datang juga ketika insiden itu terjadi. Ya sudah, kita berjalan lancar. Jadi kita tetap Darmawan menunggu masukan dari masyarakat, tapi minta solusinya. Kalau masalah kasus-kasus gitu, tempatnya bukan di tim reformasi, itu langsung ke polisi aja. Gitu kan? Itu kan sudah ada prosedurnya. Nah dalam situasi begini, polisi juga hati-hati. Kalau ada laporan, itu mesti diproses hati-hati karena sedang ada tim reformasi kan gitu. Banyak yang sudah mulai beraksi, mulai berbenah diri lah polisinya. Kalau begitu clear, Prof. Nah, apa yang kami dapatkan di pemberitaan, kemudian kami juga mendapatkan sisi yang lain dari katakan saja pelapor. Kemudian saat ini kami juga mendapat versi dari Prof dan teman-teman Medilo setelah mendengar semua ini, saya kira kalau dalam jurnalisme ada yang dikatakan cover both side, maka kami sudah melakukan itu dan teman-teman di rumah sudah bisa mencerna dari kedua sisi. Nah, kita kehalang